Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai negara dan konstitusi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ini Famrotul Aida, 2 Tristan Arfaraf Sanjani, dan ketiga Al-Akbar Himawan. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 6 materi mengenai negara dan konstitusi. Yang pertama yakni pengertian negara, unsur-unsur negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian dan jenis konstitusi, kemudian peranan konstitusi, dan yang terakhir yakni contoh kasus. Untuk yang pertama yakni pengertian dari negara. Negara sendiri menurut Profesor Mr. Sunarko adalah merupakan sebuah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu di mana kekuasaan negara tersebut berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Singkatnya, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kuasa tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang selanjutnya yakni unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ini merupakan suatu pembentuk suatu isi dari suatu negara. Yang pertama yakni penduduk. Penduduk ini merupakan sekumpulan manusia yang menempati sebuah wilayah tertentu dalam angka waktu yang lama. Kemudian kedua yakni wilayah. Wilayah merupakan sebuah daerah yang dikuasai atau telah menjadi teritorial dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga yakni pemerintah, merupakan seseorang yang memerintah memerintah rakyatnya atau penduduknya yang ada. Kemudian kedaulatan sendiri merupakan salah satu kuasaan kedaulatan untuk membuat aturan kepada para penduduknya. Kemudian yang selanjutnya yakni sifat negara yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ada 3 sifat negara, yang pertama adalah sifat memaksa, yang kedua adalah sifat monopoli, yang ketiga adalah sifat totalitas. Sifat memaksa, negara berhak untuk melakukan pemaksaan. Negara berhak untuk melakukan pemaksaan di hukum atau keamanan. Negara memiliki sifat memaksa supaya masyarakat tunduk dan patuh kepada negara. Dan yang kedua adalah sifat monopoli. Sifat monopoli ini negara bekerja sama dengan masyarakat. Negara menguasai hal-hal yang sumber daya penting untuk dibagikan kepada orang banyak. Dan yang ketiga adalah sifat totalitas, itu tanpa pengecualian itu dimiliki oleh negara. Tujuan negara Indonesia tercatat di UUD 1945 di alinea keempat yang berbunyi, yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan seluruh bangsa. Yang keempat, ikut serta di dalam ketertiban dunia. Ada 2 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi ketahanan dan keamanan negara wajib diliputi oleh unsur negara dari segala ancaman, gangguan, dan hambatan. Contohnya adalah TNI menjaga keamanan negara. Yang kedua adalah fungsi keadilan. Fungsi keadilan adalah suatu negara wajib untuk berlaku adil tanpa adanya diskriminasi hukum. Contohnya adalah setiap orang yang melakukan tindakan kriminal dihukum tanpa adanya memandang jabatan atau kehormatan. Ini adalah
norma hukum bentukan dalam negara yang biasanya dikodifikasi dalam dua bentuk, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah hukum bentukan dalam negara yang biasanya berbentuk dokumen dan memiliki hukum khusus dalam negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang berbentuk seperti norma, adat, dan kebiasaan dalam masyarakat yang biasanya mengacu pada aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Contoh kasus yang akan kami berikan yakni merupakan contoh kasus dari Andi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar, yang mana beliau ini menjadi tersangka kasus gratifikasi. Gratifikasi sendiri secara umum dapat kita artikan sebagai penyuapan. Selain melakukan kasus gratifikasi, beliau juga melakukan pemalsuan data LHKPN atau harta kebendaan milik beliau yang berada di KPK. Dapat dilihat di sini terdapat berita yang dilansir dari Kumparan bahwa Mahfud MD mencurigai bahwa terdapat transaksi sebesar 300 triliun di DJP dan Bea Cukai. Hal ini dapat ditelisik dari cuplikan wawancara beliau dengan wartawan, yakni beliau mengatakan bahwa saya sudah dapat laporan yang pagi tadi baru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan dan sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Kemudian itu yang hari ini, kemarin ada 69 orang yang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 triliun itu, maka itu harus dilacak. Kemudian bukti yang selanjutnya maksud saya, yakni gaya hidup mewah Andi Pramono dan keluarga. Dapat dilihat di foto yang pertama, yakni kedua perempuan ini merupakan istri dan putri dari Andi Pramono, yang mana memamerkan gaya hidup mewahnya dengan memakai pakaian yang bernilai fantastis. Dan saya rasa gaji seorang ASN seperti Andi Pramono agaknya kurang memungkinkan bila memakai pakaian seperti ini dengan harga yang sefantastis itu. Kemudian yang selanjutnya yakni data yang dipalsukan atau di markdown oleh Andi di laporan data LHKPN. Dapat dilihat dari laporan di sebelah kiri bahwa saya rasa itu sangat tidak mungkin bangunan seluas 108 meter kubik di Kabupaten atau Kota Bogor bernilai 124 juta sekian. Kemudian di slide yang kanan, maksud saya gambarnya sebelah kanan, tanah seluas 7 hektar sekian di Kota Bogor juga dengan nilai hanya 200 juta rupiah saja. Kemudian untuk pembacaan LHKPN sendiri, nilai harta yang dilaporkan haruslah sesuai dengan nilainya pada saat dilaporkan, bukan harga belinya. Jadi jika nilainya jauh di bawah harga saat laporan dibuat, maka dapat dipastikan terjadi pembohongan publik. Maka berdasarkan bukti-bukti di ataslah sekitar 2-4 hari yang lalu status Andi ditetapkan sebagai tersangka. Dapat dilihat dari PPT kami, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara atau LHKPN KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa 14 Maret 2023. Andi Pramono diperiksa untuk permintaan klarifikasi LHKPN miliknya yang telah dilaporkan kepada KPK pada 16 Februari 2022 tercatat senilai 13 miliar 753 juta 365.726 rupiah yang dinilai tidak wajar dan sering
memamerkan kehidupan mewah yang diunggah di media sosial. Maka itu saja contoh kasus penyelewengan dari negara, maksud saya dari aparatur negara. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penyampaian materi ataupun ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Baiklah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.